Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Insan Santri. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini diberi kesempatan untuk membuat konten kembali. Ini nanti kita akan membuat konten mengenai huru-hara dunia. Huru-hara dunia itu bisa dikatakan sebagai kerusakan atau bencana musibah yang menimpa di dunia ini, khususnya di Indonesia ini. Mungkin nanti kita akan mengungkap dari sisi gaibnya sebenarnya ada apa. Ya mungkin itu nanti tujuannya, atau bisa dikatakan untuk saling mengingatkan kita semuanya, untuk sahabat Insan Santri. Monggo Pak. Jam-jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mau manggil siapa? Ya ini nanti terserah yang mau hadir siapa. Saya akan berusaha menarik yang paling tahu terjadi apa dalam huru-hara di negara kita, negara Indonesia ini, negara tercinta. Ini dalangnya atau apanya yang ditarik? Ya penyebabnya ya, termasuk dalangnya yang tahu, yang penyebabnya itu siapa, dan nanti apa yang maksud dibalik semua itu maksud. Oh gitu. Dan nanti ditanya setelah masuk itu nanti siapa yang masuk itu aja. Ya boleh. Biar lebih jelasnya para sahabat Insan Santri simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya. Dalangi huru-hara. Dalangi huru-hara. Oh gitu. Bukan yang tahu tentang huru-hara nanti disuruh cerita atau gimana? Ya terserah nanti yang siapa yang hadir. Saya gitu. akan berusaha menarik salah satunya dari sisi gaibnya. Ya. Konten ini boleh dipercaya boleh tidak, tergantung keyakinan sampean semuanya. Bila toh ada kebenaran itu mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu. Monggo. Ya akan saya mulai. Tapi sebelum itu akan saya protek dulu biar nggak ada penyusup masuk dalam tubuh mediator ini. Akan saya benteng-benteng itu tubuhnya. Dari segala penyusup tidak bisa masuk selain saya yang memasukkan, dan pun hatinya terkunci, pikirannya terkunci, semuanya tidak bisa membaca. Hadir siapapun hadir. Masuk, silakan masuk.
Ya ini mari kita tanya siapakah beliau hadir yang tentunya akan menceritakan tentang huru hara laut sana di negara kita, negara Indonesia ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih karena mau hadir di sini. Dan saya ingin tahu siapa beliau yang hadir di sini sekarang ini. Boleh saya tahu namanya? Tapi kok sudah muslim ya ini? Beneran? Dari golongan apa nih? Kalau nggak disebut namanya, dari golongan apa? Juga nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting bisa kasih tahu tentang terjadi di negara Indonesia ini, tentang huru hara. Kan banyak terjadi pembunuhan mungkin di negara, di pulau-pulau lain, maksudnya di kota-kota lain banyak sekali sekarang ini fitnah di mana-mana. Itu menurut Anda bagaimana? Bisa diceritakan? Menurut saya memang ketentuannya seperti itu. Karena zamannya sudah pada zaman akhir, yang disebut dengan akhir zaman ini. Begitulah keadaan dunia ini. Karena dunia ini nanti akan dipimpin oleh sang pemimpin akhir zaman. Akan datangnya pemimpin akhir zaman itu, maka huru hara dunia akan terjadi, kerusakan akan terjadi. Tugas sosok atau seorang pemimpin akhir zaman nanti maka akan meluruskan semuanya. Siapakah pemimpin akhir zaman nanti? Mungkin semuanya sudah tahu. Dunia ini sebelum dipimpin oleh sang pemimpin akhir zaman adalah beliau, Imam Mahdi. Maka dunia ini akan hancur dulu. Sebab dunia ini banyak orang-orang yang masih berbuat dosa. Maka sebenarnya semua harus dibereskan dulu dan dibersihkan dulu. Adanya huru hara saling membunuh itulah nanti tanda-tanda kemunculan seorang Imam Mahdi. Berarti yang itu huru hara itu termasuk golongan pengikut Dajjal itu, bisa juga itu? Ya, itulah. Bukan pengikut Dajjal, maka sebenarnya dia adalah anak-anak dari Dajjal. Yang disebut dengan anak-anak dari Dajjal adalah iblis.
siapapun orang itu bisa dimanfaatkan sama Dajjal itu ya? Bisa. Ya memang itu tujuannya, untuk merusak akhlak manusia. Dan sekarang kerusakan akhlak itu pun sudah ada, sudah muncul, dan sudah terjadi. Berarti Imam Mahdi itu memang terjadi, ada ya itu? Ada, tapi sifatnya sirrullah, disembunyikan, rahasianya Allah. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu, bahkan tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya tertawa jika melihat seseorang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Justru bukan. Imam Mahdi lah langsung dibaiat di sana. Imam Mahdi bukan dituju oleh manusia atau siapapun. Allah sendiri yang menunjuk Imam Mahdi itu. Berarti seperti apa wali itu ya, kalau dia mengaku sebagai wali berarti fatal dia. Ya. Justru dia bukan wali kalau mengaku itu. Sama Imam Mahdi juga gitu. Kalau ada yang mengaku Imam Mahdi berarti itu bukan palsu namanya ya. Ya. Imam Mahdi pun sekarang sudah muncul. Kira-kira masih lama enggak itu? Sebentar lagi. Karena huru haranya sudah terjadi. Dunia ini sebelum dipimpin oleh Imam Mahdi, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Beritanya simpang siur, saling memfitnah. Apalagi kelompok-kelompok sekarang saling merebutkan kekuasaan. Jika tidak bisa merebut kekuasaan itu, maka saling membunuh. Itulah. Karena itu tipuan dari anak-anak Dajjal tadi untuk merusak hakiki manusia, akhlak manusia. Sekarang mencari kebenaran itu susah. Iya, benar. Karena semuanya telah menganggap dirinya benar padahal salah. Apalagi sekarang orang yang tidak mempunyai keimanan, maka iblis mudah sekali untuk mengelabui manusia itu. Karena kerusakan ada di mana-mana, maka Allah mendatangkan bencana untuk mengingatkan mereka semua agar ingat, tapi tidak membuat mereka ingat, malah menjadi-jadi. Iya benar itu. Dan sekarang pun sudah mulai masa-masa itu sudah terjadi. Bahkan yang benar dianggap salah, yang salah malah diamanahkan, dianggap benar. Itu sekarang sudah terjadi. Ya. Dan penilaian orang itu mungkin tidak melihat dari segi dalamnya, dari luarnya, dari bicaranya kita. Ya itulah tipuan iblis untuk mengelabui manusia. Huru hara ini disebut sebagai kerusakan dunia. Dunia akan rusak dulu, baru nanti pemimpinnya datang dan akan dibangun kembali. Kejayaan kembali akan datang sebagaimana aslinya. Jadi kerusakan itu harus terjadi ya? Harus terjadi. Kerusakan ini harus terjadi. Saling membunuh ini harus terjadi. Saat
sudah rusak, tumbuh total, tumbang, nanti tumbuhlah ganti yang baru gitu. Iya, begitulah. Nanti masa kejayaannya akan datang. Ya, yang dipimpin oleh pemimpin akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Ya, memang seperti itu keadaan ini. Sebelum dipimpin oleh beliau, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Yaitulah yang saya katakan tadi, saling membunuh. Maka banyak kelompok yang ingin merebutkan kekuasaan atas nafsunya sendiri. Banyak ingin orang yang dipuja-puja itu kan, Ya. dirinya dianggap siapa orang terkenal, mungkin dari mengaku dia syekh itu loh. Bukan hanya itu saja, maka sekarang bisa diteliti, bisa dilihat banyak sekali kelompok yang merebutkan kekuasaan atas dirinya sendiri, atas nafsunya sendiri. Maka jika kekuasaan itu tidak bisa direbutkan atau dikuasai, maka akan saling membunuh antara kelompok lain. Itulah tipuan iblis. Iblis ada dalam diri kelompok itu untuk mengadu domba. Nanti jika semua sudah terbunuh, maka itulah kerusakan dunia. Kerusakan dunia bisa juga dikatakan sebagai ini, alat-alat modern. Iya. Seperti sekarang dinamakan telepon atau jaringan-jaringan internet itu, HP. Itu pun kabarnya sudah didengar di alam-alam gaib sana, di alam-alam kayangan, alam malakut sana sudah ada. Bahwa itulah tipuan iblis. Alat-alat canggih itulah tipuan iblis. Maka pintar-pintarnya orang dalam menggunakan alat yang serba canggih ini. Maka jika seseorang itu tidak punya keimanan, maka akan keliru, akan salah. Jika salah menggunakan, maka manusia itu seperti tidak punya harga diri. Semuanya diumbar-umbarkan, dilihat-lihatkan. Itulah manusia zaman sekarang. Ingin menonjolkan dirinya itu siapa kan gitu ya. Ya. Ingin menunjukkan dirinya yang paling mulia mungkin. Itu kan sifatnya iblis gitu kan. Ya. Intinya iblis itu tujuannya ingin merusak manusia. Ingin menjauhkan manusia kepada sang penciptanya. Jadi tidak rela ya kalau ada manusia mendekatkan diri pada Allah itu langsung dibuyarkan sama iblis gitu. Ya, langsung dibuyarkan. Tapi lewat manusia kan. Ya. Cara mesik-mesiki, cara mengadu domba. Jadi kita itu diadu domba sama iblis sebenarnya kan, kita itu tidak tahu gitu kan. Iya benar. Kemaksiatannya sudah merajalela, zinanya sudah merajalela. Zina sekarang yang dulunya dianggap dosa sekarang dianggap biasa saja. Bahkan sekarang seorang perempuan itu mengumbar auratnya secara ramai-ramai. Bahkan sekarang sudah dianggap biasa saja. Melihatkan auratnya di depan banyak orang itu sudah dianggap biasa saja. Itu pun demi uang. Sampai dia lupa siapa sejati dirinya, siapa yang menciptakannya itu lupa. Karena dia digoda oleh iblis. Karena tujuan uang tadi, sampai rela melakukan zina, maksiat di mana-mana. Iya benar. Mungkin kita harus waspada dan
dan sifat yang manusia itu yang bagaimana gitu kan. Apalagi seorang sekarang itu. Orang sekarang itu mudah dipengaruhi oleh siapapun, mudah diprovokasi oleh siapapun. Itulah sifat provokasi tadi dari sifat iblis yang masuk dalam diri manusia. Ya, terima kasih atas kedatangannya, kehadirannya tadi. Saya ucapkan terima kasih sekali karena telah membantu saya untuk mengungkap huru-hara di negara kita ini. Ya, Mungkin ya. huru-hara akan terjadi terus, tidak akan pernah berakhir, dan bencana pun akan terjadi terus, tidak bisa dihindari dan tidak akan pernah berakhir selama dunia ini masih ada kerusakan, selama pemimpin yang aslinya belum datang. Oh begitu. Ya, Beliaulah Imam Mahdi kan yang segera akan datang. Sudah datang kan ya. sudah. Tapi sirrullah, rahasianya Allah, sebenarnya sudah ada. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dipimpin sama beliau negara kita semua di dunia ini. Bukan negara, dunia ini akan damai. Jika negara ini nanti akan dipimpin oleh anak dari beliau, Satrio Piningit. Satrio Piningit atau Ratu Adil nanti akan memimpin negara ini di akhir zaman nanti. Berarti Satrio Piningit sama Imam Mahdi ada darah. Ya, turunan. ada hubungannya, ada hubungannya. darahnya, tapi berbeda, Ya. bukan orang yang sama. Iya. Sampai segitu. Ya, sudah, terima kasih sekali. Boleh sekarang boleh kembali ke tugas sampean. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Alhamdulillah, proses mediumisasinya sudah selesai. Ya, ini tadi cerita tentang apa itu kepemimpinan Imam Mahdi. Memang harus begitu, negara ini harus hancur dulu, huru-hara itu harus terjadi memangnya. Nanti kalau sudah hancur, nanti Imam Mahdi baru muncul, lalu dibangun kembali ke negara yang subur lagi, kejayaan. Ya, ini bisa dipercaya, bisa tidak, tergantung keyakinan sampean, tidak usah diperdebatkan, karena ini kita hanya membuat konten, intinya ya sesuai keyakinan kita lah gitu. Jadi ya jangan saling menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Dah, caranya mendeteksi diri kita sendiri aja, introspeksi diri, masih adakah di dalam tubuh ini sifat-sifat iblis. Caranya, kalau orang lain mengajak ini mengadu ini itu jangan percaya, lihat dulu pembicaraannya, seperti sifatnya iblis atau tidak. Kalau seperti mirip dengan iblis halus, jangan dituruti. Itu aja kan, kita harus berpegang teguh pada syariat agama Islam, tuntunan kita yaitu Al-Qur'anul Karim, ya kan? Yang penting tidak menyimpang dari tuntunan agama, itu aja sudah bagus.
Mungkin itu saja yang dapat kami berikan atau sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.